Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma dari kelas 11-8, ingin menuntaskan tugas dari Pak Firly. Khutbah Jumat yang bertema membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmatnya, termaksud nikmat akal yang diberikan kepada kita untuk berpikir dan mencari ilmu. Pada khutbah ini, kita akan membahas pentingnya membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan iptek. Sebagai wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang mengutamakan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menggunakan akal dan pikiran. Firman-Nya dalam Al-Quran, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya tanpa hikmah kebenaran. Quran Surah Syad ayat 27. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, memahami, dan mencari kebenaran berdasarkan ilmu dan bukti. Sikap ini menjadi penting di era informasi seperti sekarang, di mana banyak kabar palsu atau hoaks yang dapat menyesatkan. Berpikir kritis juga membantu kita untuk menelaah ilmu-ilmu yang ada, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi, sehingga kita dapat mengambil manfaat yang lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya menuntut ilmu. Beliau bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam Islam, ilmu tidak terbatas pada ilmu agama. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga bagian dari ilmu yang mulia. Dengan iptek, umat Islam di masa lalu mampu menjadi peradaban yang unggul, menghasilkan ilmuwan seperti Ibnu Sina dalam kedokteran, Al-Khwarizmi dalam matematika, dan Al-Farabi dalam filsafat. Mereka menunjukkan bahwa iman dan ilmu dapat berjalan beriringan. Berpikir kritis juga berarti mampu menyikapi perkembangan teknologi dengan bijak. Teknologi adalah alat, bukan tujuan. Kita harus menggunakan teknologi untuk kebaikan seperti meningkatkan pendidikan, mempermudah ibadah, atau membantu sesama. Sebaliknya, jangan sampai teknologi menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam, seperti menyebarkan fitnah atau lalai dari ibadah. Mari kita menumbuhkan semangat mencintai ilmu pengetahuan sebagai bentuk syukur kita atas nikmat akal. Allah berfirman, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surah Taha ayat 114. Cinta ilmu dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti membaca Al-Quran dengan tadabbur, memahami hadis, atau mempelajari ilmu dunia yang bermanfaat. Jadilah umat Islam yang produktif, yang memberikan solusi bagi permasalahan umat, bukan sekadar menjadi pengikut zaman. Dalam berpikir kritis dan mencintai iptek, ingatlah untuk selalu berlandaskan iman. Jangan sampai ilmu dan teknologi menjadikan kita sombong atau lupa kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Mari kita jadikan akal dan ilmu ini sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan khutbah ini sebagai pengingat untuk terus membiasakan berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan serta teknologi. Semoga kita menjadi umat yang unggul, yang mampu mengembalikan kejayaan Islam melalui ilmu yang bermanfaat. Untuk tema yang kedua, bukti keimanan dalam memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Yang pertama, ada memenuhi janji sebagai bukti keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 34.
Memenuhi janji adalah salah satu sifat orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, dia berdusta. Jika berjanji, dia mengingkari. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, setiap janji yang kita buat, baik kepada Allah, sesama manusia, maupun kepada diri sendiri, harus kita tunaikan. Dengan memenuhi janji, kita menunjukkan integritas sebagai seorang muslim yang amanah dan dapat dipercaya. Yang kedua, ada mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Mensyukuri nikmat adalah tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, dengan hati, yaitu mengakui bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Yang kedua, dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk pujian kepada Allah. Yang ketiga, dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan dan ketaatan. Yang keempat, dengan berbagi kepada sesama, membantu orang lain dengan rezeki dan nikmat yang kita miliki, seperti sedekah, infak, atau memberikan waktu dan tenaga untuk kebaikan. Dan yang terakhir, dengan menjaga nikmat yang diberikan Allah, merawat tubuh, kesehatan, dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah Allah. Mensyukuri nikmat menjadikan kita lebih dekat kepada Allah dan mencegah sifat kufur. Yang ketiga, ada memelihara lisan. Lisan adalah amanah besar yang harus dijaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kehidupan sehari-hari, lisan kita dapat menjadi sumber pahala atau dosa. Jangan gunakan lisan untuk berkata buruk, memfitnah, atau menyakiti hati orang lain. Sebaliknya, gunakan lisan untuk berkata baik, mengingatkan kebaikan, dan mendoakan sesama. Lisan adalah karunia yang harus digunakan dengan bijak, karena setiap kata yang terucap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang muslim adalah yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari. Maka jadikan lisan kita alat untuk menyebarkan kedamaian, bukan kerusakan. Kita harus berhati-hati karena lisan yang tidak terjaga dapat menjadi sebab terhapusnya amal-amal baik kita, sebagaimana banyak diingatkan dalam hadis dan Al-Quran. Gunakanlah lisan ini untuk memperbanyak zikir, mengucapkan syukur, dan menyebarkan nasihat kebaikan, karena itu adalah tanda orang-orang yang beriman. Mari kita jadikan lisan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan alat untuk mendekatkan diri kepada dosa, sehingga kita menjadi hamba yang dicintai olehnya. Yang keempat, menutup aib orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Muslim. Sebagai seorang muslim, kita tidak diperbolehkan membuka aib atau kelemahan orang lain, karena hal itu dapat merusak kehormatan mereka. Sebaliknya, kita diajarkan untuk saling menasihati secara baik dan menutupi kekurangan sesama. Ingatlah bahwa setiap manusia memiliki aib, dan Allah yang Maha Penyayang senantiasa menutupi aib kita. Menutup aib saudara kita adalah bentuk kasih sayang dan penghormatan yang diajarkan oleh Islam. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap dari kita memiliki kelemahan dan kekurangan. Maka tugas kita adalah menjaga kehormatan sesama,
bukan justru membicarakan atau menyebarkan aib mereka. Membuka aib seseorang tidak hanya melukai hati mereka, tetapi juga dapat menjadi sebab terputusnya ukhuwah Islamiyah. Sebaliknya, menutupi aib adalah amal mulia yang mendatangkan pahala besar dan menjaga keutuhan masyarakat. Mari kita jadikan menutup aib sebagai kebiasaan, sekaligus cerminan rasa syukur kepada Allah yang telah menutupi aib-aib kita. Semoga dengan menjaga kehormatan saudara kita, Allah juga menjaga kehormatan kita di dunia dan di akhirat. Keempat hal ini, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain merupakan cerminan dari keimanan seorang muslim. Jika kita berpegang teguh pada prinsip ini, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jadikan khutbah ini sebagai pengingat untuk terus memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beriman dengan amal perbuatan yang nyata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikut adalah akibat jika tidak memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menutup aib orang lain, dan menjaga lisan. Yang pertama, tidak memenuhi janji. Akibat spiritual menjadi orang yang tidak percaya, sebab tidak memenuhi janji adalah ciri kemunafikan menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibat sosial, hubungan dengan orang lain bisa terganggu dan kepercayaan sulit diperbaiki. Akibat moral, merusak integritas dan rasa tanggung jawab diri. Yang kedua, tidak mensyukuri nikmat. Akibat spiritual, kehilangan keberkahan dalam hidup karena Allah menyukai hambanya yang bersyukur. Akibat psikologis, mudah merasa kurang puas dan sulit merasakan kebahagiaan. Akibat sosial, sulit menjalin hubungan yang baik karena cenderung iri atau tidak menghargai apa yang dimiliki. Yang ketiga, tidak menutup aib orang lain. Akibat spiritual bisa mendapat dosa karena membuka aib adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Akibat sosial menimbulkan permusuhan dan hilangnya rasa saling percaya. Akibat moral menjadi pribadi yang tidak berempati dan tidak menjaga kehormatan orang lain. Tidak menjaga lisan, akibat spiritualnya, lisan yang tidak terjaga bisa membawa pada dosa besar, seperti ghibah, fitnah, atau berkata kasar. Akibat sosial, merusak hubungan dengan orang lain, menimbulkan konflik dan bahkan permusuhan. Akibat moral, kehilangan rasa hormat dari orang lain dan cenderung tidak dihargai dalam pergaulan. Melakukan sebaliknya, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menutup aib orang lain, dan menjaga lisan akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Hikmah yang saya ambil dari khutbah tersebut, memenuhi janji adalah tanda keimanan yang mulia, menunjukkan integritas dan tanggung jawab seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Janji yang dipenuhi tidak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga menjadi bukti kejujuran yang akan dihargai oleh Allah dan sesama manusia. Bersyukur atas nikmat Allah merupakan wujud pengakuan kita atas karunia-Nya. Syukur dapat dilakukan dengan hati yang mengakui nikmat berasal dari Allah, lisan yang senantiasa memujinya, serta perbuatan yang memanfaatkan nikmat untuk kebaikan dan taat kepadanya. Dengan syukur, hidup kita akan dipenuhi keberkahan, kebahagiaan, dan rasa cukup. Menjaga lisan adalah bentuk keimanan yang nyata. Lisan yang terjaga dapat menjadi sumber kebaikan, baik dalam menyampaikan nasihat, menyebarkan kebenaran, maupun mendoakan sesama. Sebaliknya, lisan yang tidak terkendali dapat membawa kepada dosa besar, seperti ghibah, fitnah, atau ucapan yang menyakiti hati orang lain. Selain itu, menutup aib orang lain adalah sikap mulia yang diajarkan Islam. Dengan menutup aib saudara kita menjaga kehormatan mereka dan membangun rasa saling percaya. Sebaliknya, membuka aib dapat merusak ukhuwah Islamiyah dan menimbulkan
dosa yang berat di sisi Allah. Berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan adalah salah satu cara kita memanfaatkan akal sebagai nikmat Allah. Dengan berpikir kritis, kita mampu menyaring informasi, membedakan antara kebenaran dan kebatilan, serta mengambil keputusan yang bijak. Semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi membawa kita pada pemahaman bahwa keduanya adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama. Teknologi yang digunakan dengan bijak dapat menjadi sarana untuk menyebarkan manfaat, mempermudah ibadah, dan meningkatkan produktivitas. Namun jika disalahgunakan teknologi justru dapat menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam. Dengan memenuhi janji, bersyukur, menjaga lisan, menutup aib, dan mencintai ilmu pengetahuan, kita menjadi pribadi yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah, serta memberikan manfaat bagi sesama. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membawa kebaikan di dunia, tetapi juga memastikan kehidupan yang diridhai Allah di akhirat. Mari kita jadikan setiap tindakan sebagai wujud nyata dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian tugas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.